Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul Melkisedek, Raja Damai. Siapakah dia? Serial Kristologi Qurani diuraikan oleh Haji Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Allah berfirman di dalam surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 253, Bismillahirrahmanirrahim, kami telah membuat sebagian utusan itu melebihi sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berfirman kepadanya, dan sebagian lagi ada yang Ia naikkan derajatnya. Penerapan nubuat kedatangan Raja Damai pada diri Yesus Kristus jelas tidak cocok. Yesus Kristus meskipun mengajarkan damai dan menyebut mereka yang menegakkan perdamaian disebut sebagai anak-anak Allah, kitab Matius pasal 5 ayat 9, akan tetapi beliau tidak mampu mewujudkan perdamaian itu sendiri kecuali di hati. Demikian pula murid-murid beliau. Bahkan beliau sendiri menurut Bible menjadi korban sehingga mengalami kematian secara tidak damai karena mati tergantung pada kayu salib. Kitab Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23. Juga kitab Galatia pasal 3 ayat 13 yang penuturan ini disanggah keras oleh Quran suci di dalam surat 4 ayat 157 sampai 159. Jadi dogma pokok agama Kristen bahwa Yesus Kristus mati di salib itu sebenarnya secara filosofis bertentangan dengan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Raja Damai. Dalam kaitannya dengan patung Kristus Raja di tim-tim, meski wilayah itu mayoritas penduduknya beragama Kristen Katolik, merupakan wilayah tidak damai di Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Mereka tidak mampu mewujudkan kedamaian itu, jangankan damai dengan non-Kristen. Sesama Kristen pun mereka saling bermusuhan. Terbukti dalam kerusuhan baru-baru ini yang sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Bukan hanya masjid dan musola yang mereka bakar, tetapi juga gereja Kristen Protestan. Nubuat kehadiran Raja Damai itu memang bukan untuk Yesus Kristus. Maka segala upaya mencocok-cocokkan keagungan dalam nubuat itu terhadap diri Yesus Kristus hanya membuat agama itu menjadi sekumpulan dogma dan kredo untuk diangan-angan dan diyakini saja. Sebaliknya, jika diterapkan kepada Nabi Muhammad SAW sangat tepat dan pas, karena memang beliaulah satu-satunya Nabi utusan Allah Ta'ala yang mendakwahkan diri datang untuk menggenapi nubuat kitab suci sebelumnya. Surat 5 Surat Al-Maidah ayatnya 48. Identitas yang dilukiskan di dalam nubuat tersebut cocok
buat beliau Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai raja damai. Lihatlah sejarah tatkala beliau mulai menyampaikan risalah damai, semua kaumnya menolak. Penolakan yang semula secara lisan berupa caci maki dan olok-olok berkembang menjadi penganiayaan dan pembunuhan kejam terhadap para sahabat beliau yang setia. Ali Yasir dan istrinya Sumaya misalnya dibunuh secara mengerikan di luar batas kemanusiaan. Budak-budak disiksa dan dianiaya untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi. Beliau menganjurkan para sahabatnya agar mengungsi ke Habsyi. Akhirnya beliau sendiri hijrah dari Mekah ke Madinah karena terancam jiwanya. Di Madinah beliau mulai menciptakan perdamaian, semula bersifat intern sesama kaum muslimin, yakni antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor, lalu berperdamaian dengan kaum ahli kitab yang bersifat ekstern. Pasal-pasal perdamaian yang tertuang di dalam piagam itu dikenal sebagai piagam Madinah, suatu piagam kerukunan antar umat beragama yang sampai sekarang ini tidak ada tandingannya. Akhirnya beliau pergi ke Mekah dengan 10.000 pasukan orang-orang kudus sebagaimana dinubuatkan di dalam Taurat, kitab Ulangan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bunyinya memasuki kota Mekah sebagai pemenang. Musuh-musuh beliau seluruhnya duduk bersimpuh seraya berpikir tentang hukuman apa yang akan mereka terima. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, namun tiba-tiba beliau bersabda kepada mereka sebagai berikut. Pada hari ini aku memaafkan kamu semuanya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang dijatuhi hukuman. Bahkan harta milik mereka tidak ada yang dirampas, termasuk harta kaum muslimin yang mereka jarah 9 tahun sebelumnya. Inilah gambaran beliau sebagai raja damai. Identitas kekuasaannya tidak berkesudahan. Besar kekuasaannya di atas tahta Daud, dan ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Ketiga-tiganya cocok untuk Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat tidak cocok untuk Yesus Kristus, sebab beliau tidak menjadi raja duniawi sebagaimana Daud. Yesus Kristus hanya mendakwahkan diri sebagai raja ruhani. Kitab Yohanes pasal 18 ayatnya 36. Sejarah pun mencatat bahwa Yesus Kristus tidak membawa kekuasaan duniawi. Sebaliknya, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang raja
baik dalam arti duniawi maupun rohani. Kekuasaan beliau tidak berkesudahan sebab beliau nabi yang terakhir. Syariat beliau berlaku terus-menerus untuk selama-lamanya. Ini yang menyangkut kekuasaan rohani. Yang menyangkut kekuasaan duniawi, lihatlah sejarah. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu. Risalah ini kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.